Kemarahan kepada Allah saya akan ambil dari Yunus 4 ayat 4 yang berkata, layakkah engkau marah? Seorang pasien saya berkata bahwa ia tidak mau masuk surga karena dia tidak mau bertemu dengan Allah. Lalu saya menjawab, oh kalau begitu kamu mau masuk neraka. Saya tidak peduli, dia menjawab seperti itu. Dan saya teringat juga akan seorang pasien saya ketika dia meminta anaknya untuk membawa dia ke gereja. Tapi anaknya menjawab, saya tidak mau ke gereja karena saya marah kepada Allah. Reaksi kedua orang ini menunjukkan bahwa mereka menyimpan kemarahan dan luka hati terhadap Allah. Sehingga mereka begitu yakin akan keputusan mereka untuk tidak peduli akan Allah ya. Untuk tidak mau lagi peduli kepada Allah. Bahkan mereka berani menyatakan kemarahan mereka kepada Allah ya. Nah, pertanyaannya, layakkah manusia marah kepada Allah? Mari kita menyimak akan kisah kemarahan Yunus ya kepada Allah ketika pohon jarak yang menaunginya dimakan oleh ulat sehingga terik matahari menyakiti kepalanya ya, menyakiti tubuhnya sehingga ia menjadi letih, lesu dan bahkan ingin mati. Lalu dia marah, lalu Allah menegur dia, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Yunus marah karena sesuatu yang baik diambil daripadanya. Dia tidak menyadari bahwa Allah mengizinkan untuk semua terjadi untuk menyadarkan dia bahwa kasih sayang Allah kepada bangsa Niniwe jauh lebih besar daripada rasa sayangnya kepada pohon jarak. Namun demikian ketika Allah bertanya, layakkah engkau marah? Yunus menjawab dengan tegas bahwa selayaknya lah aku marah sampai mati ya. Kita mengenal banyak orang yang kecewa marah kepada Allah. Bahkan sampai akhir hidup mereka tetap mempertahankan kemarahan mereka tanpa mau menyelidiki apa yang menjadi akar dari kemarahan mereka kepada Allah ya. Adalah tidak punya alasan. Demikian pula Daud menjadi marah kepada Allah ketika Allah menyambar Uzza. Daud tidak menyadari bahwa pemindahan tabut Allah itu harus dilakukan sesuai dengan aturan Allah, yaitu dipikul oleh imam dan bukan dengan lembu-lembu. Nah, di sini Daud belajar bahwa segala sesuatu itu harus sesuai dengan aturan Allah, sehingga sesuatu yang terjadi kematian Uzza itu karena kesalahan dia yang tidak menyelidiki bagaimana cara memindahkan tabut Allah itu. Jika kita melihat dari kedua kisah ini, Yunus dan Daud, pertanyaannya, layakkah Yunus ataupun Daud marah kepada Allah? Tidak, mereka tidak punya alasan ya. Seringkali kita pun menyimpan kemarahan seperti Yunus ya. Kemarahan kepada Allah karena kondisi kehidupan yang tidak berjalan sesuai dengan harapan kita ya. Kemarahan ini seringkali membutakan kita untuk mempertajam telinga kita, untuk membuat kita berdiam diri untuk mengerti apa maksud Allah. Jadi kita lebih membesarkan kemarahan kita daripada merendahkan diri kita untuk mencari tahu apa yang menjadi maksud Allah di balik semua itu. Ya. Demikian juga kita melihat bahwa kemarahan Daud ya. Kemarahan Daud itu karena dia tidak mengikuti aturan Allah ya. Kemarahan ini kalau kita marah kepada Tuhan ya, karena kita melakukan kesalahan karena kita tidak sesuai dengan aturan Allah, tapi kita merasa marah karena situasi yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, oleh karena kita melanggar peraturan Allah ya. Kemarahan ini menghentikan kita untuk mencari tahu apa sih yang menjadi maunya Allah di dalam hidup kita supaya hidup kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah ya. Nah, disinilah kita mau belajar untuk menggali lebih dalamnya akar kemarahan kita kepada Allah. Dan kita pasti akan menemukan bahwa manusia tidak memiliki atau tidak pernah akan punya alasan yang tepat untuk marah kepada Allah. Karena apa? Karena Allah tidak pernah melakukan kesalahan, namanya juga Allah. Bagaimana Allah itu dapat melakukan kesalahan? Jadi kalau ada sesuatu yang tidak enak, kita harus menyelidiki dari sudut Allah, bukan dari sudut pandangan kita. Ingatlah nasihat Yakobus yang berkata bahwa hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk marah. Artinya, ketika kita mulai menyadari ada kemarahan, ada kekecewaan kita kepada Allah atas situasi yang kita hadapi, kita merasa bahwa Allah tidak adil, ataupun kita merasa bahwa Allah tidak menepati janjinya. Mari kita ketika kita merasakan kemarahan itu menyusup perlahan. Yang harus kita lakukan bukan memperbesar kemarahan kita, tapi mempertajam telinga kita untuk kita mengerti akan suara Allah, untuk kita mengetahui maksud Allah ya.
Jika kita tidak mempertajam telinga kita memperbesar kemarahan kita kepada Allah, maka iblis akan mendompleng kemarahan kita sehingga membuat kita seolah-olah kita layak untuk marah. Padahal sesungguhnya ingatlah pertanyaan yang sudah dinyatakan Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah? Ya, jawabnya adalah tidak. Mari kita menyadari bahwa akar kemarahan kita kepada Allah dan kita mengerti konsep ini bahwa Allah tidak pernah melakukan kesalahan, Allah tidak pernah memperlakukan kita tidak adil. Jadi kita belajar merendahkan diri untuk mencari tahu apa yang menjadi rencana Allah, apa yang menjadi peraturan Allah dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.